Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Wulan, saya dari Prodi Manajemen, kelas MJ 701 untuk mata kuliah Etika Bisnis, yang dosennya itu Bapak yang terhormat Dr. Joko Suharyanto, SE, ME, CPOD. Dalam presentasi saya ini akan membawakan studi kasus kecurangan takaran minyak kita yang judulnya Analisis Preskriptif Etika Bisnis, kasus pelanggaran hak konsumen oleh PT Navita Nabati Indonesia. Oke, selanjutnya itu adalah agenda yang terdiri dari ringkasan kasus, pelanggaran prinsip etika tradisional yang dinamakan The Big Five, analisis berdasarkan teori etika, tanggung jawab sosial dan hukum, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dalam kurung pelaku usaha, peran stakeholder antara konsumen dan pemerintah, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan dan penutup. Dalam kasus minyak kita, dari PT NNI mendistribusikan minyak kita kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 ml aja. Dan ada lagi beberapa pelanggaran tambahan. Yang pertama adalah masa berlaku SPPT SNI-nya habis. Yang kedua, tidak memiliki izin edar Badan BOM dan POM. Yang ketiga, pemalsuan surat rekomendasi izin edar. Yang keempat, penggunaan minyak goreng non-DMO. Jadi di dalam kasus ini ada tindakan menjual minyak goreng 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 ml. Dan itu adalah bentuk penipuan nyata. Dalam etika bisnis, kejujuran dalam takaran dan kualitas adalah syarat mutlak dalam kontrak antara produsen dan konsumen. Yang kedua, itu menyembunyikan produk dari pasar untuk mendorong harga naik. Dan selanjutnya itu menjual di atas head atau mengalihkan stok subsidi ke produk premium. Selanjutnya, pelanggaran prinsip etika tradisional, the Big Five. Prinsip kejujuran, honesty. Tindakan menjual produk dengan takaran tidak sesuai label adalah bentuk penipuan nyata terhadap konsumen. Prinsip keadilan, fairness. Jadi perusahaan tidak adil karena konsumen membayar untuk harga 1 liter. Namun penerima jumlah yang jauh lebih sedikit. Prinsip integritas moral. Jadi PT NNI merupakan pemain lama dalam kasus penimbunan. Itu menunjukkan ketiadaan nilai moral dalam budaya perusahaan. Analisis berdasarkan teori etika. Utilitarianisme. Tindakan ini tidak etis karena hanya menguntungkan pihak internal perusahaan, namun merugikan jutaan masyarakat luas sebagai konsumen. Berikut adalah theory of right, hak konsumen. Melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, hak atas keselamatan produk,
dalam kurung karena izin POM itu sudah mati, dan hak atas ganti rugi. Tanggung jawab sosial dan hukum. Menjadi kepatuhan hukum, legal compliance. Mematuhi hukum adalah tanggung jawab paling dasar dalam etika bisnis sebelum melangkah ke tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial, CSR, mengurangi program pemerintah, yaitu minyak kita, merupakan pengkhianatan terhadap kontrak sosial dalam bentuk ketahanan pangan nasional. Karena kalau kita tahu minyak kita itu banyak digunakan untuk masyarakat yang golongan yang seperti untuk membantu masyarakat yang golongan yang kurang mampu. Tapi karena minyak itu telah disubsidi. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengusaha? Yang boleh dilakukan menjunjung tinggi etika bisnis dan transparansi, mematuhi seluruh regulasi yang seperti SNI, BPOM, DMO. Yang tidak boleh dilakukan, melakukan praktik curang, mengurangi takaran atau menimbun barang. Selanjutnya, memalsukan dokumen administratif atau izin pemerintah. Peran stakeholder, konsumen dan pemerintah. Peran konsumen, menjadi konsumen cerdas yang kritis terhadap takaran dan label. Melaporkan setiap temuan pelanggaran kepada pihak berwenang atau lembaga konsumen. Jadi kita konsumen ini juga dituntut harus cerdas dan kritis. Kita harus cek setiap takaran. Dan kita harus laporkan setiap ada kecurigaan seperti temuan-temuan yang seperti expired atau apa. Kita harus aktif juga. Dan selanjutnya itu peran pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan produksi dan distribusi melalui inspeksi rutin, ya. Memberikan sanksi tegas dan transparan dalam penegakan hukum. Dari pemerintah juga harus tegas apabila ada pengusaha atau oknum-oknum yang nakal dan pendistribusian yang tidak seharusnya, harus tegas pemerintah untuk menegakkan hukum. Kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulan dari kasus PT NNI adalah contoh ekstrim dari unethical business practice yang merusak ekosistem pasar sehat. Penutupnya adalah pentingnya sinergi antara regulasi yang kuat dan etika moral dalam berbisnis demi perlindungan masyarakat. Jadi perusahaan ini mengabaikan prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, dan hak-hak konsumen, etika pasar, dan teori pemaku kepentingan. Jika dibiarkan tanpa sanksi tegas, perilaku ini akan menciptakan moral hazard bagi pelaku usaha lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan ekosistem pasar yang sehat dan adil. Sekian presentasi dari saya untuk tugas etika bisnis dengan kelas MJ 701 Prodi Manajemen. Saya Retno Wulan, dan untuk dosen saya
Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Saya ucapkan terima kasih. Inilah persembahan dari tugas saya. Terima kasih.